Oke, ada sedikit kisah dari saya antara sadar dan tidak. Terus saya merasa saku jaket saya itu seperti ada yang merogoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kita lanjutkan kembali kejadian yang pernah saya alami gitu. Ini kisah nyata. Ya mungkin saya juga nggak terlalu sering mengalami hal seperti ini ya. Tapi ini benar-benar nyata gitu. Nah, saya lanjut kembali pada cerita yang kemarin lalu itu. Ketika saya merasa saku jaket saya itu ada yang merogoh, terus secara perlahan si kunci itu seolah-olah ditarik dari saku, amat lembut sekali. Saya tuh, maaf, saya merinding, maaf. Saya tuh sampai merasa aneh gitu, anehnya tuh kok seperti si kunci itu ditarik amat lembut sekali. Tapi saya betul-betul merasa sadar bahwa ini kunci itu seperti merosot jatuh, tapi tidak jatuh sebetulnya. Nah, setelah saya itu merasa kunci itu memang jatuh, tapi saya tetap melanjutkan tidur saya karena saya memang berpikir itu jatuhnya nggak jauh dari tempat saya. Mungkin ya kalau saya dari sini kan di saku kiri, mungkin jatuhnya ke situ lah, nggak terlalu jauh, nggak jauh dari saya. Ya udah, saya teruskan tidur, lanjut tidur. Nah, esok paginya saya merasa kunci saya tuh di mana. Pas itu saya mau manasin motor, saya raba-raba di saku jaket. Itu kan sekali dua kali saya raba-raba saku jaket, bahkan saya rogoh-rogoh nggak ada. Terus saya cari di celana juga nggak ada. Saya pikir kemana ini si kunci motor itu. Cari-cari nggak ada, sampai jam 8 siang itu saya nyari-nyari kunci motor, nggak ada. Itu beberapa kali saya cari tetap nggak ada. Saya penasaran, saya cari ke dapur, jalan ke arah dapur. Itu tapi saya yakin kunci itu nggak pernah terjatuh karena emang saya nggak dari mulai habis isya itu nggak kemana-mana. Saya duduk nonton, lihat HP, ya istilahnya lihat YouTube itu orang lain lah gitu, konten-konten orang lain lah. Terus udah gitu aja, paling nonton TV. Setelah itu saya ambil kursi bangku panjang, saya selonjorin, saya tiduran. Itu aja yang saya ingat itu. Terus kunci nggak kemana-mana, saya taruh di saku kiri. Nah, sampai besok paginya itu saya cari-cari nggak ada tuh. Nah, kebetulan teman saya yang mau keluar nanyain, nyariin apaan? Saya bilang nyari kunci. Jatuh kali, dia bilang gitu kan. Enggak lah, saya bilang, oh kunci saya di sini kok, nggak kemana, saya masih ingat betul, saya bilang gitu. Ya udah, teman saya keluar. Nah, teman saya yang satu lagi nanyain, terus gimana kalau enggak ini, kalau misalnya kalau perlu ini aja kunci motor saya pakai aja dulu kalau mau pulang. Teman saya bilang itu nggak usah lah, saya bilang. Ini saya kok penasaran gitu loh. Penasarannya gimana? Lawang saya tuh bener-bener kunci, merasa yakin banget kunci itu masih tetap di sini, tapi tetap nggak ada. Nah, ini cerita aneh, saya bilang.
Wah, saya coba-coba panggil teman saya aja deh gitu, teman saya telepon teman saya bilang, Lur kemari. Terus dibilang kan, ada apa, pokoknya kemari dah, saya bilang gitu. Nah terus dia datang ceritanya, tapi maaf nih, bukan promosi, bukan apa namanya, ya tetap kuasa Allah, qadarullah aja gitu ya. Nah teman saya datang, saya bilang, Lur gini, saya bilang, saya ceritain dari awal sampai saya panggil dia ke tempat saya kerja itu. Nah dia sih manggut-manggut, udah sekarang kopi aja dulu, saya bilang. Saya beli kopi ke depan, bentar ngomong-ngomong kopi, jadi saya pengen ngopi dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, pedok. Nah qadarullahnya tuh gini, itu atas izin Allah juga. Saya bilang ke teman saya gini, Lur, saya itu kehilangan kunci, tapi bukan hilang karena jatuh atau tertinggal di mana, enggak. Saya bilang kunci saya dari semalam tuh ada di saku. Terus begini, udah saya pokoknya saya jelaskan secara detail. Nah teman saya tuh nggak tau lah, dia ngopi terus merokok, maaf merokok seperti saya. Terus jangan entahlah apa yang dia baca, bentar. Terus entah apalah yang dia baca, yang jelas ya ayat-ayat gitu ya, ayat-ayat Allah, terakhir selawat kepada Nabi. Nah setelah itu dia jalan keliling teras. Dia bilang gini, wah Lur, ini sih disembunyiin katanya. Saya bilang gitu, iya ini pasti nih, ini makhluk jahil, saya bilang gitu, makhluk jahil ini iseng banget, saya bilang gitu kan, makhluk jahil sama ngumpet-ngumpetin. Kalau dari tadi malam ada kok di saku, saya bilang gitu. Nah jaket saya waktu itu saya gantung. Nah pas dia bilang gitu, sambil dia jalan tuh sambil sholawatan terus, wah ini malur ada yang ngumpetin Lur gitu, disembunyikan maksudnya gitu. Udah bilang gitu, coba saya dalam hati saya nih, coba saya cek lagi di saku jaket itu. Saya lari ke ruangan, pas saya pegang saku jaket saya pegang di yang sebelah kiri, betul ada di situ teman-teman. Aduh kaget campur gembira sih itu saya. Ya gembiranya kunci ketemu, kagetnya kok tetap ada di sini, di tempat, di posisi itu, di jaket sebelah kiri. Nah itu, bentar saya merinding. Saya bilang ya ini makhluk konyol juga, saya bilang gitu kan, bisa-bisanya gitu ngumpet-ngumpetin barang seperti ini. Itu seandainya apa namanya, kalau misalkan disengaja atau tahu bakal kejadian seperti itu, mungkin di kamera ya, karena kita nggak tahu bakal kejadian seperti itu ya, nggak ada istilahnya, nggak ada seperti yang di TV gitu kan, kejadian makhluk astral yang iseng mendain orang sampai narik orang, narik selimut, narik apa gitu, karena pakai CCTV. Kalau saya kan enggak, jadi ya memang kejadiannya di luar nalar, keduanya juga tanpa direncanakan gitu kan. Nah gitu teman-teman ceritanya yang saya bilang makhluk astral yang jahil dan iseng gitu, tetap ada ya, kemana-mana pun itu. Saya sampai berketawa itu ya.
Ya mungkin itulah apa namanya, kisah nyata yang ingin saya ungkapkan, saya ceritakan kepada teman-teman gitu. Tapi lumayan merinding juga saya gitu. Ya segitu aja lah teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Ada kisah lain juga yang di tempat kejadian yang sama, di lokasi yang sama, nanti bisa saya ceritakan lain kali ya. Sekarang kita tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.